Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Aziza dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902450038. Video ini guna untuk memenuhi tugas UAS Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM. Materi yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki banyak pembeli dan penjual, tetapi harga tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Karena pasar itu sendirilah yang menentukan supply dan demand. Selain itu, karena tidak ada intervensi pemerintah, pasar persaingan sempurna dianggap sebagai pasar yang paling ideal karena dianggap mampu menjamin efisiensi pasar. Pelaku ekonomi di pasar ini juga mengetahui kondisi pasar dan informasi terkait. Pada pasar persaingan sempurna, barang-barang yang dijual tidak memiliki banyak penjual dan pembeli. Akibatnya, tidak ada perusahaan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga. Pada hakikatnya, keinginan produsen dan konsumen menentukan harga permintaan itu berasal dari konsumen sendiri, sedangkan pasokan berasal dari produsen atau penjual. Contoh dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada pasar produk pertanian. Ada banyak produk dari sektor pertanian seperti gandum, beras, sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, cengkeh, karet, dan sebagainya lagi. Informasi harga dan kualitas tersedia dari hasil tani tersebut ditawarkan oleh banyak petani. Oleh karena itu, tidak ada hambatan yang signifikan bagi produk tersebut untuk masuk atau keluar dari pasar. Yang kedua ada pasar produk komoditas. Komoditas ini mencakup hasil pertanian, peternakan, pertambangan, kehutanan, industri hingga energi. Misalnya seperti minyak bumi, tembaga, titanium, gandum, beras, kelapa sawit, hewan ternak, dan lain sebagainya. Karena proses jual beli sudah berlangsung di tingkat internasional, keberadaan pasar produk komoditas ini justru mampu meningkatkan ekonomi suatu negara. Ketiga, pasar online. Contoh dari pasar online yang sedang ramai di kalangan masyarakat sekarang adalah Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Ada berbagai metode pembayaran yang dapat dilakukan, seperti pay later, COD, dan kartu kredit. Salah satu keuntungan dari pasar online ini adalah kita dapat mengetahui estimasi pengirimannya berapa hari dan pembeli juga dapat mengetahui sudah sampai mana barang kita dikirim. Yang keempat ada pasar jasa profesional. Pasar jasa profesional menawarkan berbagai jenis layanan sehingga ada interaksi antara penyedia jasa dan konsumen. Contoh dari jenis jasa ini adalah fotografi, penerjemah, penulis artikel, pembuatan website, pengiriman produk, dan lain sebagainya. Kedua ada pasar bebas. Konsep ekonomi pasar bebas mengacu pada sistem perdagangan di mana barang, jasa, dan komponen produksi dapat bergerak secara bebas tanpa hambatan seperti tarif, kuota impor, atau restriksi perdagangan lainnya. Liberalisasi perdagangan internasional adalah dasar dari konsep pasar bebas ini. Di sini suatu negara berusaha untuk meningkatkan pertukaran ekonomi antar negara dengan mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan. Segala kebijakan yang dilakukan tidak dibuat atas campur tangan dari pihak lain, termasuk oleh pemerintah. Salah satu fungsi utama dari pasar bebas sendiri adalah untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, terutama di bidang impor dan ekspor. Pasar bebas juga dapat dimanfaatkan khususnya bagi perusahaan. Itu untuk memperoleh penghasilan tambahan dari bisnis yang tengah dijalankan, serta kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang lebih canggih lagi. Karena setiap orang memiliki kebiasaan untuk mengelola sumber daya produksi mereka sendiri yang untuk memperoleh kekayaannya. Pasar bebas ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Contoh dari pasar bebas yang pertama ada APEC atau
Asia Pacific Economic Cooperation, yang merupakan kerjasama ekonomi antara 21 negara di Asia Pasifik, yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar negara, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh wilayah. Yang kedua ada MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang merupakan pasar yang ada di Asia Tenggara dengan anggota negaranya yang berasal juga dari ASEAN. Pasar bebas MEA memungkinkan terjadinya proses penjualan barang dan jasa antar anggotanya tanpa dikenakan tarif. Kemudian yang ketiga ada NAFTA atau North American Free Trade Area, yaitu sistem perdagangan bebas di Amerika Utara yang dibentuk pada tahun 1994 dan terdiri dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Mereka menangani visa dan paspor, mengatur transaksi, dan berkomunikasi tentang kegiatan kebudayaan. Yang keempat ada CAFTA atau China ASEAN Free Trade Area. Dalam pasar bebas ini eh, berisi perjanjian perdagangan antara China dengan negara-negara di ASEAN. Organisasi ini mengatur kerjasama antara anggotanya agar dapat melakukan kegiatan perdagangan bebas tarif biaya untuk produk-produk yang masuk dari China maupun ASEAN. Tiga, ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah model pasar dengan jumlah penjual yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembelinya, alias tidak seimbang. Namun, meskipun demikian, penjual tidak berhak membatasi penjualan produk tertentu. Hal tersebut karena menyebabkan ketidakseimbangan dalam menentukan harga produk di pasar. Biasanya barang-barang yang dijual dalam uh, model pasar ini justru lebih beragam. Ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna yang pertama, ketidakseimbangan jumlah antara penjual dan pembeli. Jumlah penjualnya hanya ada satu atau beberapa saja, alhasil penjual lebih berperan kuasa di pasar. Yang kedua, penjual memiliki otoritas yang lebih besar untuk menetapkan harga demi keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga, karena kesulitan penjual lain untuk berpartisipasi dalam pasar ini untuk memastikan ketersediaan produk tidak ada barang penggantinya. Jenis-jenis dari pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama ada pasar monopoli. Dan pasar monopoli hanya memiliki satu perusahaan untuk memproduksi barang, sehingga tidak akan ada lagi barang pengganti dalam waktu dekat. Ciri-ciri dari pasar monopoli yang pertama, hanya dikuasai oleh satu perusahaan saja. Yang kedua, tidak memiliki barang pengganti yang mirip. Yang ketiga, promosi iklan tidak terlalu diperlukan. Contoh dari pasar monopoli ini, yang pertama ada PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai penyedia listrik, yang kedua PT Pertamina sebagai penyedia bahan bakar, yang ketiga ada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai penyedia layanan transportasi kereta api. Kedua ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar di mana satu atau lebih perusahaan memiliki seluruh penawaran satu jenis barang saja. Sebagian besar jumlah perusahaan ini lebih dari 2 dan kurang dari 10. Setiap bisnis akan bergantung pada permintaan pasar dalam pasar jenis ini, akibatnya keuntungan mereka juga bergantung pada keputusan pesaingnya. Ciri-ciri dari pasar oligopoli, yang pertama terdiri dari 2 perusahaan atau lebih, yang kedua harga antara produk hampir sama, yang ketiga membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Contoh dari pasar oligopoli, pertama ada dari industri rokok seperti PT HM Sampurna Tbk, PT Gureng Garam Tbk, dan PT Jarum. Yang kedua dari industri telekomunikasi seperti dari Telkomsel, ada Indosat Ooredoo, XL Axiata, dan Tri. Yang ketiga dari industri retail seperti platform e-commerce seperti Tokopedia, ada Bukalapak, Shopee, dan Lazada. Tiga, ada pasar monopsoni.
Pasar monopsoni adalah pasar yang memiliki banyak penjual tetapi dikuasai oleh satu pembeli, mungkin seorang individu atau perusahaan. Hal ini menyebabkan kondisi tawar-menawar, harga yang tidak sehat karena banyak penjual hanya bergantung pada satu pembeli saja. Ciri-ciri dari pasar monopsoni ini, yang pertama ada ketidakseimbangan jumlah penjual dan pembeli. Yang kedua, produk yang dijual adalah barang mentah. Yang ketiga, pembeli yang menentukan harga produk itu sendiri. Contoh dari pasar monopsoni, yang pertama, para petani yang tergabung dalam kelompok tani melakukan kerjasama dengan pabrik, sehingga mereka berkewajiban menjual hasil panennya kepada pihak tersebut. Yang kedua, produsen sosis ayam yang membeli bahan baku daging ayamnya dari berbagai peternak ayam. Ada pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah sebuah pasar yang dikuasai oleh beberapa pembeli. Dalam pasar ini jumlah penjualnya banyak, namun hanya terdapat beberapa pembeli saja. Ciri-ciri dari pasar oligopsoni yang pertama, umumnya pembeli adalah distributor, di mana mereka membeli produk dari produsen untuk dijual kembali pada konsumen akhir. Yang kedua, semua produk yang dijual berupa produk mentah atau bahan setengah jadi yang harus diolah agar dapat digunakan. Ketiga, harga produk cenderung stabil. Contoh dari pasar oligopsoni, pertama petani menjual hasil panen wortel atau cabai kepada beberapa pedagang yang ada di daerahnya. Kemudian pedagang tersebut menjual produk wortel atau cabai tersebut kembali ke kota. Yang kedua, pabrik rokok membeli tembakau dari petani tembakau setelah menjadi rokok. Rokok-rokok tersebut dijual kepada distributor dan distributor kemudian menjual rokok tersebut kepada konsumen. Keempat, etika konsumen. Etika konsumen adalah prinsip-prinsip moral yang memandu perilaku konsumen dalam membeli dan menggunakan produk atau jasa. Etika ini mencakup pertimbangan terhadap hak-hak konsumen, dampak lingkungan, serta pengaruh sosial dari keputusan pembelian. Bisnis dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen itu sangat penting dalam dunia bisnis yang semakin maju dan kompleks. Setiap bisnis bergantung kepada konsumennya, dan menjaga kepentingan mereka sangat penting untuk membangun hubungan bisnis yang adil dan bertanggung jawab. Hukum perlindungan konsumen mengatur praktik bisnis yang harus diikuti oleh pelaku usaha dan melindungi hak-hak konsumennya. Tujuan hukum perlindungan konsumen adalah untuk mengimbangi hak konsumen dan kepentingan bisnis. Dengan adanya hukum perlindungan konsumen ini, konsumen memiliki perlindungan hukum terhadap praktik bisnis yang tidak adil atau menipu. Hubungan produsen dan konsumen. Hubungan antara produsen dan konsumen adalah hubungan timbal balik di mana produsen menyediakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sementara konsumen memberikan imbalan berupa uang. Konsumen mempengaruhi produsen melalui permintaan, sedangkan produsen mempengaruhi konsumen melalui penawaran, kualitas, dan harga produk. Contoh dari kasus etika konsumen itu dari PT Indo Beras Unggul atau PT Ibu yang memproduksi beras Magnus dan ayam jago yang memiliki label palsu untuk menipu pelanggan. Dari 21 produk beras itu, hanya satu yang memenuhi label kemasan, menunjukkan bahwa PT Ibu itu memperdagangkan beras Magnus dan ayam jago dengan kualitas yang tidak sesuai dengan hasil uji laboratorium. Kualitas mutu beras asli tidak sesuai dengan SNI yang tercantum dalam kemasan. Beras Magnus dan ayam jago menggunakan sertifikat SNI PT Sukses Abadi Karya Inti atau Sakti. Kemasan yang ada seharusnya sesuai dengan di mana produk itu diproduksi, tetapi ternyata tidak. PT Sakti ternyata diproduksi PT Ibu. Dan ini menyulitkan pengawasan terkait
berapa jumlah produksi dan berapa yang didistribusikan. PT Ibu juga melakukan pelanggaran dengan memasukkan informasi nilai gizi beras ke dalam angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan atau recommended dietary allowance adalah taraf konsumsi zat-zat gizi esensial yang dinilai cukup berdasarkan penelitian ilmiah untuk memenuhi kebutuhan gizi hampir semua orang. AKG dicampur untuk produk olahan, bukan untuk produk mentah seperti beras. Kemudian etika periklanan. Etika periklanan adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku perusahaan dan individu dalam menciptakan serta menyebarkan iklan. Tujuannya adalah memastikan iklan tersebut tidak menyesatkan, tidak menyinggung, dan tidak melanggar hak-hak konsumen. Fungsi dari iklan adalah yang pertama, memberikan informasi. Fungsi iklan ini untuk memberikan informasi mengenai sebuah produk untuk seluruh khalayak luas. Dengan informasi yang diberikan, konsumen akan sadar mengenai keberadaan produk, merek, dan mengetahui fungsi dari manfaat produk yang ditawarkan. Yang kedua, membujuk konsumen. Iklan itu bersifat persuasif yang digunakan untuk membujuk konsumen agar mau menggunakan sebuah produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, mengingatkan konsumen. Fungsi dari mengingatkan konsumen ini adalah agar produk yang ditawarkan itu selalu ada di pikiran dan ingatan mereka. Dengan begitu, konsumen selalu ingat mengenai keunggulan produk dan kebutuhan yang mereka inginkan. Jenis-jenis dari iklan. Yang pertama ada iklan komersial yang bertujuan untuk mempromosikan produk atau jasa secara langsung dengan tujuan meningkatkan penjualan dan profit. Media dari iklan komersial ini dapat berbentuk iklan televisi, iklan radio, iklan online, iklan cetak, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada iklan non-komersial yang bertujuan untuk mempromosikan suatu ide, isu, kampanye, atau kepentingan sosial. Biasanya iklan non-komersial ini digunakan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi nirlaba untuk menyampaikan pesan atau informasi yang berhubungan dengan masalah sosial atau lingkungan. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini seringkali digunakan untuk mempromosikan kampanye sosial seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, atau kampanye sosial lainnya. Kasus dari etika periklanan. Contohnya ada dari kasus iklan cat avian. Iklan cat avian yang ditayangkan pada tahun 2013 ini dimulai dengan alur seorang tukang yang mengecat bangku di taman dengan cat berwarna biru. Kemudian ketika dia akan menempelkan kertas yang bertuliskan "Awas cat basah" pada bangku itu, kertas itu terbang dan tukang cat itu mengejar kertas tersebut. Kemudian sampai ada seorang wanita yang duduk di bangku tersebut. Setelah mengejar kertas tersebut, tukang cat menunjukkan kertas itu dengan wajah yang takut karena takut wanita yang sedang memakai baju berwarna putih itu bajunya terkena cat. Wanita itu terlihat jengkel pada tukang cat. Lalu dia melihat roknya apakah bajunya terkena cat atau tidak. Di bagian iklan ini, wanita itu menyibakkan roknya agak tinggi sehingga pahanya dan pakaian dalamnya hampir terlihat. Karena itu KPI menegur beberapa stasiun televisi agar karena menampilkan iklan tersebut tanpa sensor. Penayangan tubuh bagian paha artis wanita yang mengangkat roknya itu merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap
pelarangan dan pembatasan adegan seksual, ketentuan siaran iklan, dan pelanggar norma kesopanan. Berikut daftar pustaka yang berisi referensi materi yang saya dapat. Kemudian, terima kasih. Mohon maaf kalau materi yang saya sampaikan atau ada salah penyebutan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.